kesalahan biasanya, kemudian mereka juga senang melanggar aturan, males nih yang paling sering banget dikeluhkan sama orang tuanya. Kemudian, mood swing dan ini juga, yang sering sekali terjadi gadget addict ya, apalagi sekarang, sekolah online. Jadi, tangan, kemudian di depannya laptop, lalu dia juga pegang handphone. Nah ini, meningkatkan intensitas anak untuk memanfaatkan, gadget gitu ya. Nah kemudian kita sebagai orang tua seringkali menyikapinya ini, dengan kemarahan, kadang kita juga jadinya hopeless, nggak berdaya, ya udahlah gitu ya. Lalu, kadang juga cuek aja ya, terus kemudian bisa juga jadi uring-uringan, kitanya sakit kepala, tension dan lain sebagainya. Nah ini biasanya, terjadi di dalam dinamika hubungan antara orang tua dan remaja. Nah, kalau kita bicara mengenai tahapan perkembangan, jadi kita sebelum bicarain mengenai si anak remaja ini, kita tahu dulu lah ya kalau di tahapan perkembangan ini kan, banyak periode-periode kehidupan yang dilalui oleh seseorang. Jadi, mulai dari dalam kandungan itu sebetulnya sudah lifespan, kemudian, ketika dia baby ya, terus kemudian ada masa keemasan nih, masa keemasan itu sudah pasti di masa, balita ya. Jadi masa-masa yang krisis ya, di mana seorang anak itu cepat sekali mendapat, menyerap stimulasi yang diberikan. Lalu kemudian fase berikutnya, ini yang juga nggak kalah serunya, ini adalah tahap, adolescence ya atau teenager. Jadi kalau yang berada di usia pra-remaja itu umurnya sekitar 10 tahunan ya. Kemudian, berarti yang sudah masuk kelas 5 lah, jadi menjelang kelas 5, lalu kemudian, masuk ke tahapan remaja gitu. Jadi di usia 13 sampai 19 tahun. Nah kemudian sampai tahapan yang, seterusnya sampai manula ya. Jadi ini adalah lifespan, nah di mana, setiap, tahapan itu ada fase krisis, ada tugas perkembangannya, dan memang, menjadi PR besar terutama ketika mereka juga berhadapan di masa-masa konflik remaja. Nah, apa sih remaja ya? Mungkin Bapak Ibu kan sudah sering baca buku, sering, banyak, lihat di platform media sosial dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai remaja itu kan adalah kondisi transisi. Jadi dia adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak sampai dia menuju ke masa dewasa. Nah ini ditandai dengan banyak sekali perubahan dan perkembangan ya. Jadi dia berkembang, secara mentalnya, lalu dia juga bertumbuh ya, karena ada fase pubertas di situ. Sehingga dari segi fisik, kognitif, dan sosial emosional ini pastinya, juga berfluktuatif ya. Nah, masa remaja ditandai apa sih gitu ya, ya tentunya semua sudah pernah mengalami ya Bapak Ibu ya, karena kan sekarang sudah di adult ya. Jadi kalau di, masa prapuber ini dan pubertas, ini tentunya, bisa dikategorikan. Nah, biasanya memang anak perempuan lebih dahulu mengalami fase ini, ya. Jadi kalau kalau kita bisa mengingat fase dulu atau kita lihat anak-anak sekarang, anak-anak perempuan tuh jauh lebih besar dulu nih pertumbuhan fisiknya dibanding dengan anak-anak laki, karena mereka cenderung lebih dahulu. Nah, saya sendiri juga banyak sekali ketemu sama anak-anak pra-remaja, anak-anak usia sekolah yang early, menstruation gitu ya. Jadi memang umur 8, umur 9 itu ternyata sudah ada yang, mengalami menstruasi ya, karena berbagai faktor, terutama yang terkait sama makanan dan apa yang ditonton. Nah, itu berpengaruh juga. Nah, jadi kalau anak perempuan itu di usia 8 sampai 12 tahun ya pubertasnya. Lalu kalau anak-anak laki-laki itu dimulai dari usia 10 sampai, 16 tahun ya. Nah, remaja juga ada kategorisasinya, ada remaja awal, jadi ada pra-remaja, remaja awal, remaja menengah, sampai remaja akhir. Pra-remaja tadi usia sekitar 10 tahun, lalu remaja awal itu dimulai dari usia 12 tahun sampai 15 tahun, kemudian ada remaja menengah sampai remaja akhir. Jadi yang kuliah, semester 1, 2 dan, apa ya, di semester-semester awal itu sebetulnya masih kategori remaja akhir. Maka biasanya supervisi dari orang tua ini, masih tetap dibutuhkan gitu ya. Jadi kayak kemarin saya baru menangani kasus juga, tingkat 1, kemudian dia di-freeze, statusnya karena nggak ngerjain tugas, akibat jauh dari orang tua, padahal satu kota cuman dia anak ini harus ngekos. Jadi, apa namanya, karena tadi loss gitu. Nah kemampuan berpikir remaja ini kadang-kadang kan,
prefrontalnya atau bagian pengambilan keputusannya belum matang gitu. Jadi kadang, lebih lebih mendahulukan ego pribadinya ya. Nah makanya kenapa di fase remaja ini bahkan sampai kuliah, S1 pun supervisi menjadi juga sangat penting gitu-gitu ya. Sehingga, trackingnya menjadi lebih jelas ya. Nah kita dulu remaja dan remaja masa kini ini kan, berbeda ya. Pastinya ya, pasti teman-teman juga ngerasain lah, kayak kalau kita zaman dulu, kayaknya nggak begini banget ya, tapi kok sekarang begini. Dulu nggak ada tuh tempat-tempat, hangout ngopi ya yang sebanyak ini, lalu kemudian dengan gadget dan lain sebagainya. Tapi kalau di masa kini, ini mereka pastinya udah nggak bisa terelakkan lagi ini berinteraksi dengan peralatan teknologi canggih. Dan tentunya, punya sosial media ya. Jadi kalau nggak punya sosial media katanya nggak asik. Kalau zaman sekarang itu yang ditanya, "Akun Instagrammu apa ya?" Gitu ya. Bahkan kalau saya ngasih sesi ke anak-anak remaja, pasti nanti setelah sesi dia nanya, "Tante Ayang, Instagram-nya apa?" Gitu ya. Tapi sementara kalau zaman dulu kita akan nanya mungkin nomor telepon, nanya alamat ya untuk berkorespondensi. Nah sekarang, mereka banyak sekali intensitasnya dengan sosmed ya, lalu kemudian komunikasi verbal dan tatap muka jadi berkurang, ya. Jadi karena apa? Mereka lebih banyak menatap layar, apalagi kalau udah remaja, udah punya kamar sendiri, makin cenderung lebih sedikit lagi waktunya dengan kita nih gitu. Maka benar-benar harus dipuas-puasin banget deh selama, kita berada dalam satu rumah dengan anak-anak ini ya. Lalu kemudian mereka cenderung kadang, pengen tuh hasil semua serba instan. Pasti kan teman-teman tahu ya, sekarang semua serba instan, belanja online, apa sekarang cashless, lalu kemudian mau ini itu tinggal jadi siap. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi kualitas daya tahannya si anak-anak remaja. Jadi dan emosi ya terutama juga. Jadi kalau ingin apa-apa tuh pengennya cepet, buru-buru. Nggak mau nanti. Nah, nanti kalau orang tuanya nggak sabar juga, nah ini muncul nih konflik ya. Terus kemudian, kadang jadinya juga nggak menghargai proses ya. Maka kenapa sih harus banget kita menceritakan misalnya Bapak Ibu sekarang adalah, apa namanya, memiliki kesuksesan lah ya, entah dalam karir, dalam kehidupan rumah tangga. Nah itu sebenarnya kita bisa bisa bridging, menjembatani untuk bercerita ke mereka begitu mengenai, bagaimana sih mencapai kesuksesan gitu. Karena, model-model yang mereka lihat sekarang itu banyak kan sudah sukses ya, YouTuber-YouTuber tiba-tiba udah sukses misalnya ya, terus kemudian vlogger dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini kadang juga nggak mengetahui prosesnya seperti apa, sehingga komparasi itu sering sekali dilakukan oleh si anak-anak ini. Nah, ini karakteristiknya mereka, fisik, kognitif, sosial emosional ya. Kalau fisik pasti, teman-teman semua sudah, tahu ya, pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Dalam beberapa bulan aja, beda tingginya udah kelihatan ya. Apalagi yang sudah mengalami, mimpi basah atau misalnya sudah menstruasi ya, jadi bentuk tubuhnya tuh sudah terlihat sekali berubah. Lalu kemudian secara kognitif, pastinya sebetulnya mereka sudah punya banyak hipotesa ya, sudah mampu membuat kesimpulan-kesimpulan sebenarnya. Hanya saja secara sosial emosional mereka ini, belum siap gitu, belum matang ya, sehingga kalau nggak sesuai sama harapan itu, fluktuasi emosinya bisa sangat tajam sekali, bisa sangat intens ya, dan mungkin aja tantrum gitu. Jadi tantrum nggak hanya di anak-anak yang balita, tapi juga yang, remaja. Remaja juga bisa mengalami tantrum ya. Jadi, marah-marah ya, kemudian, banting pintu, nggak mau makan. Nah, ini adalah, pengalaman-pengalaman emosional yang mereka rasakan di masa-masa ini ya. Jadi ini kurang lebih karakteristik yang, kita dulu remaja dan anak-anak kita saat ini sedang lalui ya. Nah, kalau dalam psikologi seringkali juga dinamakan fase ini sebagai fase roller coaster ya atau topan badai lah ya. Jadi, intensitas emosinya bisa naik turun ya. Terus kemudian, kadang-kadang nggak jelas juga mereka maunya apa, kita sebagai orang tua juga, maju kena mundur kena, kalau kitanya emosinya kita nggak bisa kelola. Nah ini sudah otomatis akan mempengaruhi kualitas, berhubungan dengan,
si anak-anak, para remaja dan remaja kita ya. Jadi ini memang, ada fasenya dan fase ini akan berlalu ketika, masa pubertas ini sudah lewat dan ketika dia mendapatkan, pola asuh yang, bijak ya dari, kedua orang tuanya. Nah, lalu kita pengen tahu juga kan nih, kenapa sih kok kita tuh sama anak remaja kita seringkali, kayak nggak akur gitu, kayak nggak cocok ya. Kemarin ada klien saya juga, yang menyatakan bahwa, "Kok kayaknya anak saya tuh benci banget ya sama saya. Setiap kali saya ngomong itu dia kayaknya marah-marah, nggak suka dan lain sebagainya." Nah, ini jadi ada research nih dari, University of Minnesota ya, sama di departemen psikiatriknya. Jadi, ratusan anak dikumpulin dan kemudian mereka diinterview ya, dan ditanyakan, dengan, inventory dan beragam-beragam pertanyaan itu. Nah, ternyata setelah dicatat ya database-nya, di dalam otaknya, isi pikiran si anak remaja itu bagian love ya, itu ternyata lebih besar ya. Love-nya itu jadi apa, areanya itu sangat besar isi pikiran mereka ya. Nah, kenapa? Ya karena mereka prapuber, mulai naksir-naksiran, mulai suka sama kakak kelas mungkin, bisa jadi juga naksir sama gurunya. Nah, itu sesuatu yang wajar dan umum karena menunjukkan bahwa, ada, apa namanya, pengalaman secara sosial yang dialami dan berhubungan dengan emosi. Nah, lalu kita lihat lagi nih, Bapak Ibu, ini ada bagian komunikasi ya, yang, ujung kuning ini, jadi bagian komunikasi itu bagian yang sangat kecil di isi pikiran mereka gitu. Bukan berarti mereka itu nggak bisa diajak berkomunikasi, tapi memang buat mereka ngobrol terlalu banyak, ngobrol terlalu berlebihan itu tuh nggak menyenangkan ya. Jadi memang, kenapa sama anak remaja perlu tarik ulur, terlalu ditarik juga nanti jadi tegang ya, diulur juga jadi loss gitu. Sehingga benar-benar kitanya harus bisa, eee, pinter ya, punya trik tersendiri. Nah, nanti triknya saya akan informasikan berikutnya ya. Lalu kemudian, ini ada seperti yin and yang ya. Jadi, sama parents itu ya love and hate. "Mama, ini dong isiin GoPay," gitu ya. Sorry bukan iklan gitu ya. Cuman sekarang banyak seperti itu, "Mama isiin ini dong," gitu ya. Terus kemudian, "Mama, aku mau ini dong," gitu. Nah itu cepet tuh, kayaknya sayang banget gitu sama orang tuanya. Tapi giliran mungkin kita suruh beresin kamar, lalu kemudian, cuci piringnya aja gitu ya, bekas makannya. Wah itu kadang-kadang bisa bisa tension banget gitu ya. Nah ini kadang-kadang, kumpulannya seperti itu ya, jadi saling melengkapi gitu, cinta benci-benci rindu lah istilahnya. Lalu kemudian, adiksi terhadap Facebook ya, kalau sekarang mereka jarang main Facebook, ini biasanya Instagram ya, terus kemudian atau nonton YouTube berjam-jam. Nah ini yang paling sering juga. Nah, oh ya terkait sama tadi tugas-tugas domestik kenapa mereka juga nggak terlalu suka, ya ini karena ingatan-ingatan mereka terkait sama, tugas-tugas, tanggung jawab ya, yang daily ini memang sedikit sekali gitu, kecil ya bagiannya. Jadi memang intensitasnya tuh lebih ke love, rebel ya, kemudian ego ya, terus kemudian, coolness ya, ini cukup besar juga ya, ini yang harus dipahami sama orang tuanya. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja otak anak remaja? Nah, kalau kita bicara cara kerja otak, eee, ini sebetulnya kalau anak remaja itu kecenderungannya lebih mendekati cara kerjanya otak anak-anak dibandingkan orang dewasa. Karena kita sering bilang nih sama anak kita, yang sudah besar ya, badannya besar gitu kan, tinggi, umurnya mungkin ya 17-an lah ya, "Kak, Kakak kan udah gede gitu, harusnya bisa dong," gitu. Nah, tapi sebenarnya cara kerja mereka masih masih cenderung kepada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi walaupun dia tubuhnya besar, melebihi kita kadang-kadang the way mereka berpikir itu kadang-kadang masih lebih banyak dominan ke cara berpikirnya anak-anak yang mengedepankan emosi karena memang hyperdrive ya bagian emosi itu. Nah lalu, dari research-nya si Boston University ini juga dikatakan bahwa kematangan otak bagian depan ini yang di dahi ya, ini prefrontal cortex namanya, itu matangnya itu di usia 25 tahun, begitu. Jadi mungkin saat dia sudah lulus S2 berarti ya. Jadi, dan kematangan ini gimana? Oh berarti, kami sebagai orang tua
masih lama dong berkonflik, bisa ke konflik sama anak, ya bisa aja, tapi bisa juga lebih cepat. Nah, si si otak ini kan juga matang tergantung pada stimulasi. Jadi kalau orang tuanya melakukan pendekatan secara, psikologisnya positif ya, dukungan sosialnya baik, nah si otak ini juga akan lebih cepat matangnya, begitu. Nah, maka kenapa kok ada anak yang kelihatannya lebih matang dibandingnya temannya ya, bisa jadi karena pola-pola asuh yang diterapkan sama orang tuanya ini efektif ya. Kemudian, ya ini tadi, di usia remaja yang hyperdrive itu memang bagian emosi. Jadi bagian belakangnya ini, sistem limbiknya lebih, cepat gitu ya, terstimulasi. Jadi ketika kita bicara sama anak kita, nah ini si bagian emosinya tuh nyala-nyala nih gitu. Jadi kalau kita bicara, "Bang, kok nggak belajar sih?" Gitu ya. Wah itu dia pasti sangat emosional lagi. "Mama, aku kan udah belajar, tadi kan udah nyalin dan lain sebagainya," gitu. Nah jadi memang bagian emosi. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua memang, nembak langsungnya tuh ke daerah, apa namanya, depan nih, si prefrontal. Jadi kita akan tanya, "Udah ngerjain PR atau belum?" Nah, padahal ngerjain PR itu bagian depan. Yang harus disiapkan adalah sebetulnya emosinya dulu. "Bang, gimana hari ini?" Gitu kan, "Susah nggak pelajarannya? Ada nggak yang bisa Mama bantu?" Nah, jadi kalau emosinya nyaman, baru kita nembak yang bagian depannya. Ya udah nanti kalau kalau tugasnya banyak, coba deh dibagi-bagi misalnya. Nah, itu lebih efektif biasanya ya, karena mereka juga cenderung, sulit untuk mengorganisasikan tugas. Jadi prioritas tuh, masih belum bisa maksimal dibuat sama mereka ya, mana yang harus didahulukan, mana yang nanti ya, ya seperti itu. Nah ini ada, apa namanya, gambar terkait dengan kematangan otak, seseorang ya dari usia anak-anak sampai usia 20 tahunan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang biru itu adalah, bagian perkembangan dari reasoning, jadi nalarnya ya. Jadi kalau kita bicara anak-anak yang umur balita, nalarnya tentu belum belum sepenuhnya terbentuk ya. Kemudian menginjak umur 8, mulai pelan-pelan, 12. Nah, ini yang 16 aja ini masih belum penuh nih area birunya. Jadi bagian reasoning atau nalarnya ini memang masih belum optimal ya. Nanti umur 20 masih ada nih sedikit bercak-bercaknya. Nah, kalau kita orang tua yang sudah umurnya di atas 25 tahun, pastinya harusnya ini area ini, biru. Artinya nalar kita lebih jalan, kapasitas kemampuan kita menyesuaikan, diri dan, menyelesaikan masalah harusnya lebih baik dibandingkan anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun ya. Oke. Nah, ini yang masih dalam tahap pembentukan kalau di usia pra remaja dan remaja, eee, terkait sama planning ya. Makanya kalau ditanya, "Entar kalau sudah besar mau jadi apa Bang, Kak?" Gitu ya. Nggak tahu mau jadi apa. Atau misalnya hari ini dia akan bilang, "Mama kayaknya enak ya kalau jadi, apa namanya, dokter," misalnya. Tapi enggak deh jadi YouTuber aja, uangnya banyak," gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses pembentukan gitu. Jadi memang planning gitu. Jadi planningnya masih belum baik sehingga perlu memang harus distimulasi dan diarahkan ya. Lalu kemudian, sebab akibat juga. Jadi, kalau kalau melakukan ini nanti dampaknya apa? Nah ini juga dalam tahap pembentukan. Makanya kenapa mereka seringkali melakukan kesalahan, karena mereka juga kadang, nggak paham mana yang, harusnya boleh, mana yang enggak. Nah ini memang pendampingan jadi penting. Kemudian, menempatkan diri pada situasi ya. Kadang-kadang kita suka bilang mungkin, "Bang, entar kalau di sana begini ya, kamu harusnya begitu ya, nanti kalau ketemu sama tante ini begini." Nah, itu kadang-kadang mereka secara spontan bisa aja refleksnya, apa yang kita sudah sampaikan nggak dikerjain sama dia, gitu. Nah, itu juga dalam proses pembentukan ya. Kemudian pengambilan keputusan juga ini masih belum matang, sehingga memang diskusi berulang, bertahap dengan kalimat yang positif ini menjadi lebih penting dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Nah, di usia ini juga, ada yang namanya tahapan psikososial ya. Jadi secara psikologis dan sosial mereka ini harus mencapai yang namanya pembentukan identitas diri. Kalau mereka nggak punya identitas diri, itu justru mengalami kebingungan identitas. Banyak banget yang nyari identitas diri itu di usia 25 tahun. Makanya kenapa banyak sekali di zaman sekarang yang life quarter crisis gitu. Jadi umur 25 masih galau, umur 25, 26 sampai 30 masih bingung mau ngapain ya.
Karena apa? Bisa aja di tahapan yang harusnya di usia remaja sudah selesai pembentukan identitasnya, ini, mereka nggak capai. Nah, maka kenapa pendampingan dari orang tua untuk bisa mengarahkan mereka di masa-masa ini jadi sangat penting, ya. Termasuk yang namanya, identitas seksual, gitu. Ada loh, ada, anak-anak remaja yang, bicara sama saya seperti ini, "Tante," misalnya dia same gender ya, dia akan bilang, "Tante kok kayaknya aku naksir ya, kok kayaknya dia cantik banget ya," gitu, padahal sama-sama anak perempuan. Nah, itu sebetulnya, kita harus langsung probe dengan, apa namanya, pendidikan seksualitas, terus kemudian kita juga perlu untuk menggali emosinya seperti apa ya, lalu kemudian kalau misalnya dia ternyata, suka sama pelajaran tertentu tapi bukan karena pelajarannya, justru karena gurunya lawan jenisnya. Nah, itu sebenarnya adalah fase-fase juga terkait sama, apa, seksual, apa namanya, identitas ya. Nah, kemudian juga terkait sama, apa ya namanya, nanti mau ngapain, misalnya dia kalau udah SMP, "Kak, mau nanti jurusan sosial, sains, atau mau sosial atau mau sains nih?" Gitu ya. Nah, ini juga perlu dibantu, begitu. Karena kalau dia di masa-masa remaja ini dia nggak tahu mau ngapain, dampaknya nanti di usia dewasa ya. Dan termasuk tekanan-tekanan di fase-fase ini. Jadi kalau tekanannya itu berlebihan, tidak sesuai dengan kapasitas yang dia sanggupi, sudah pasti akan mengakibatkan, masalah emosional yang sangat berat ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya dengan segala konflik yang dia alami itu, ya kan orang tua ini sebenarnya adalah harapannya mereka gitu. Jadi secara otaknya belum, ajek ya, emosinya masih naik turun, lalu kemudian kehidupan sosial dengan peer-nya juga, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, pasti sangat tidak nyaman sekali menjadi anak remaja gitu, yang biasanya bebas mengekspresikan diri di luar rumah, di sekolah. Sekarang benar-benar harus di dalam rumah saja, yang dilihat ya empat L, lo lagi, ibunya lagi, bapaknya lagi, adiknya lagi. Nah, ini pasti mereka sangat butuh bantuan kita gitu, supaya mereka menjadi, orang dewasa yang nantinya sehat. Nah, dasarnya apa? Ya dasarnya, komunikasi. Ini baseline-nya itulah ya, supaya, kita bisa tetap berdampingan, bisa tetap, bersinergi ya, bisa bisa tetap welas asih dengan penuh kasih sayang dengan mereka. Nah, kalau bicara mengenai komunikasi, ini ada risetnya juga ya. Jadi, seseorang itu biasanya perlu dengar dulu 3 kali sebelum bisa mengingat. Nah, jadi jangan harap juga anak remaja kita kasih tahu 1 kali dia bakalan ngerti atau mengingat ya, pasti perlu berulang kali. Nah, ini kadang-kadang kalau di rumah, eee, biasanya tonality atau nada bicaranya mulai dari yang paling, smooth sampai yang paling intens banget nih biasanya. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang orang tua secara spontan lakukan ya. Padahal sebenarnya dengan tonality atau nada bicara yang, datar, tapi positif, 3 kali aja sebetulnya dia akan ngerti gitu ya. Lalu kemudian ketika kita bicara sama anak-anak atau remaja, itu sebenarnya pesan nonverbalnya ya, yang sebetulnya mereka lebih mudah tangkap ya. Jadi bagaimana, eee, body movement kita, kita itu memang nerima wajah kita ya, jadi nggak kenceng dulu. Terus nah untuk latihan wajah nggak kenceng ketika anak remaja lagi punya masalah itu memang nggak gampang, ya. Jadi memang perlu proses, perlu latihan juga ya, latihannya sama pasangan aja, latihan, apa namanya, mimik gitu ya. Oke, terus kemudian, sentuhan ya, kenapa penting sekali. Jadi kalau kita bicara sama anak kita, dengan adanya sentuhan itu biasanya bisa meningkatkan, kualitas informasi yang dia peroleh ya. Jadi, kayak anak saya kan karena udah SMA kelas 11 ya, jadi kalau dipeluk kadang-kadang suka nggak mau, tapi boleh cium pipi gitu ya, sentuh tangan, wah itu masih boleh gitu, karena saya menyampaikan bahwa ini penting bagi saya dan bagi dia, gitu. Nah itu informasi lebih mudah diterima. Kemudian, di masa remaja ini biasanya konsentrasi juga menurun karena pubertas ya. Jadi, karena dia puber, untuk hal-hal yang terkait dengan akademik mungkin tidak semua anak remaja ini bisa bisa maksimal. Jadi banyak sekali yang terjadi penurunan, terkait dengan akademisi ketika dia sudah memasuki fase pra-remaja dan remaja. Ya, terus kemudian ini dari research-nya Common Sense,
ternyata 35% remaja saat ini lebih menyenangi komunikasi via texting. Jadi bisa aja tuh dalam satu rumah dianya di kamar, dia nanti nge-text kita, "Mama jangan lupa bangunin pagi," gitu ya. Kayak anak saya, di atas gitu ya, mager, dia pasti akan texting, "Jangan lupa bangunin besok jam sekian," gitu. Nah, itu karena mereka lebih seneng ngomong, karena ya itu, karena mereka, gadget on hands ya. Oke. Terus, ini juga pada anak remaja itu ada fenomena yang namanya selective hearing sama mutism ya. Jadi selective hearing ini adalah, apa namanya, fenomena ya, psikologis di mana, seseorang atau remaja pada umumnya hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar, ya. Jadi kalau misalnya, kita bicara banyak misalnya, "Kak, kamu tuh ya harus beresin kamar," gitu, "karena kamar tuh harus bersih, kalau kamar kamu nggak bersih kan nggak enak," ya. Nah, saat anak nggak mau mendengar, dia nggak akan dengerin itu. Nah, beda kalau misalnya, "Kak, mau makan apa nih? Mama mau mesen makanan," atau misalnya minggu depan kita mau ke mall nih gitu, kamu kira-kira mau ngapain? Nah, jadi mereka menyeleksi sendiri apa yang ingin mereka dengar, bukan berarti mereka nggak bisa dengar, tapi mereka selektif terhadap apa yang ingin dia dengarkan, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan, ya. Lalu kemudian mutism, mutism itu, sebenarnya adalah sebuah masalah psikologis, di mana seseorang atau remaja ini cenderung hanya mau bicara kalau ingin bicara. Ya, jadi hanya ingin bicara pada siapa yang ingin diajak bicara. Bisa tuh nggak mau ngomong sama bapaknya, tapi mau ngomongnya sama ibunya. Bisa juga kebalikannya, atau nggak ngomong sama dua-duanya. Ya, jadi dia mute gitu, seperti volume di mute, diem aja udah gitu ya. Jadi ini fenomena ini bisa terjadi pada anak-anak remaja ketika mereka merasakan relasi psikologis dan sosial yang tidak nyaman dengan kedua orang tuanya ya. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi nih Bapak Ibu. Bagaimana sih, kita biasanya ngobrol sama twin dan teen ini jadi, nggak efektif ya. Karena pertama, kita sebagai orang tua merasa kita paling tahu segalanya. Kan mama dulu pernah remaja kayak kamu gitu ya, tapi dalam hati, "Ma, remaja zaman dulu sama sekarang kan beda," gitu ya. Jadi, udah nggak bisa disamain lagi gitu. Jadi kadang kita merasa kita paling tahu, kita merasa paling ngerti ya, lalu kemudian, cenderung lebih banyak ngomong gitu dibandingkan mendengarkan ya, mindful listening itu jarang ya dilakukan. Kemudian ngasihnya ceramah dan mengarahkannya dengan maksa. Saya juga dapat kasus usia sekarang 21 tahun, kuliah di salah satu university, ya itu sama begitu akibat, mengarahkan jurusan yang tidak sesuai dengan minat dia secara pribadi, akhirnya kemarin di-freeze ya, terancam DO. Karena nggak ada motivasi untuk ngerjainnya ya. Kemudian, tidak berusaha mendengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi, apa sih sebenarnya yang dia alami ya. Jadi kita nggak berusaha untuk mindful terhadap sebetulnya apa sih sebenarnya yang dia sedang pikirkan, apa sih sebetulnya yang sedang dia butuhkan ya. Kemudian, ini juga terjadi karena kita nggak kasih kesempatan si anak remaja untuk mengekspresikan atau mengutarakan isi pikirannya. Yang kita tahu dia uring-uringan, tapi di balik uring-uringan itu pasti ada sesuatu hal. Apa sih sebenarnya ya. Lalu kemudian tidak mencoba menerima dahulu kenyataan yang dialami remaja. Oke. Lalu kemudian di usia ini, tagline "Do it because I said so" gitu ya, pokoknya ya kata mama harus begini, itu udah nggak bisa berlaku lagi. Dulu kalau masih balita dikasih tahu A, ya mungkin dia langsung ngelakuin, tapi di usia sudah remaja, mereka sudah punya egonya gitu. Nah ini yang sebetulnya perlu untuk dijembatani. Nah, kalau misalnya kita selalu melakukan kesalahan itu ya, kegagalan dalam komunikasi dengan anak remaja, tentu berpotensi anak-anak ini mengalami masalah secara psikologis, bisa agresif, bisa pasif agresif. Pasif agresif nih, di depan oke-oke, iya-iya gitu ya, karena ya udahlah ya. Tapi mungkin di belakang dia bisa agresif, entah sama orang lain, entah dirinya sendiri ya, ini bisa sangat terjadi. Destruktif ke dirinya sendiri biasanya ditandai dengan self injury ya, terus kemudian demotivasi, insecure paling sering, bohong, bolos ya, depresif, pergaulan bebas, nafsa. Ini, sangat berpotensi sekali. Karena apa, ya nggak nyaman di rumah gimana dong, kalau papa mama saya nggak bisa ngertiin saya cari yang di luar yang lebih ngerti saya.
Nah, ini yang bahaya ya Bapak Ibu. Nah, lalu gimana sebenarnya kita berkomunikasi dengan mereka ya, selagi kita di rumah aja ya, dan selamanya gimana sebenarnya? Yang pertama kunci untuk komunikasi itu adalah base-nya trust. Dia percaya dulu nggak sama kita? Dia merasa secure dulu nggak sama kita? Coba deh cek, kalau anaknya jarang banget mau diajak ngomong, kemudian, kalau ngomong cuman sepatah 2 patah kata aja, ini di luar dia punya temperamen atau karakter pendiam ya, tapi biasanya mereka cenderung, karena nggak percaya sama kita. Mungkin aja pernah ada kejadian di mana kita begitu terbukanya sama orang tua, lalu kemudian kita marah. Kemudian kita, sangat apa ya namanya, tidak bisa menerima. Atau pernah juga kita bercerita, lalu kita ceritakan pada keluarga besar. Nah, itu ya biasanya juga jadi kendala. Jadi dia nggak merasa aman untuk ngobrol sama bapak ibu, kalau trust-nya tidak ada, ya. Jadi basic-nya dia percaya dulu kah dan aman dulu nggak dengan bapak ibu. Kemudian bapak ibu mesti kenali nih gaya komunikasi, normal si anak remaja sepertinya bagaimana. Jadi normalnya mereka itu kalau ngomong tuh buru-buru ya, kadang-kadang tuh nggak jelas gitu, apa sih sebenarnya yang diomongin gitu. Nah kemudian juga, kalau misalnya bapak ibu punya 2 anak laki dan perempuan, itu beda biasanya. Ya, jadi kalau anak laki-laki itu kalau kita ngomong kadang nggak mau kontak mata. Tapi kalau anak perempuan itu seneng kalau diajak ngobrol pakai kontak mata. Jadi kalau si anak laki-lakinya diajak ngobrol, tapi arah pandangannya ke kanan, ke kiri gitu ya, eee, sebetulnya auditorinya mendengar, ya. Jadi juga nggak usah dipaksa juga gitu ya. Memang kontak mata penting, tapi saat dia sedang tidak mau, tapi kita coba untuk secara lisan menyampaikan, biarkan auditorinya menerima, itu tidak apa-apa, ya. Coba sentuh gitu ya saat dia bicara ya. Lalu kemudian, kebanyakan juga menghindar kalau ditanya, "Nggak tahu, entar aja deh," gitu ya. Nah ini adalah normalnya mereka seperti itu. Jadi nggak usah baper juga ya Bapak Ibu ya. Iya. Lalu kemudian pelajari apa yang dia senangi, yang dia suka tuh apa sih gitu. Kadang-kadang suka gini, mungkin ayah-ayah gitu ya yang mungkin karena kesibukan kerja yang tinggi, akhirnya mau ngobrol sama anaknya bingung mau mulai dari mana. Nah, coba cari tahu apa sih sebenarnya yang dia suka. Nah, dari situ baru kita bisa muncul, tema atau topik pembicaraan. Ya mungkin awalnya agak awkward, kaku gitu ya, tapi nggak apa-apa, namanya kita sedang berusaha untuk connect kembali dengan anak-anak remaja kita. Nah, lalu miliki waktu yang, berkualitas ya, apalagi kalau sekarang di rumah aja sebenarnya kesempatan untuk bersama mereka, check and recheck mereka di kamarnya ya, lagi ngapain, itu jadi lebih intens sebenarnya dibandingkan mungkin dulu kita, dengan kesibukan yang tingkat tinggi. Lalu ketika sama anak remaja ini kita ngobrol ya, ngobrol gimana sih kalau sama temen gitu ya, pasti kan enak ya, makanya kenapa mereka seneng ngobrol sama temennya, karena enak gitu. Nah kalau sama orang tuanya kadang mungkin lebih banyak ceramahnya. Nah maka kenapa coba deh ngobrol ya, kalau kita ngasih informasi kira-kira pesannya bisa diterima nggak, dia happy nggak? Terus kalaupun itu adalah sebuah kritikan, kira-kira ketika kita memberikan kritik itu overjudge nggak? Terus bikin dia jadi baper nggak? Jadi sedih nggak? Gitu. Dan kemudian sedihnya seperti apa? Sedihnya karena terluka kah? Atau sedih karena menyesal? Nah ini perlu dicek juga. Terus, buat segala sesuatunya jadi simpel sebenarnya dengan mereka. Karena mereka sudah tahu, "Iya, aku udah tahu kok Mah," gitu ya. Karena kita cenderung mengulang kembali apa yang sebetulnya sudah pernah kita ucapkan. Ya, lalu kemudian, yang terkait dengan masa depan ya tentu yang bermakna bagi mereka, atau yang bermakna bagi dia saat ini. Nah itu jadi penting. Lalu kemudian ini mindful ya, nanti sore kita akan bicara di sesi, yang kedua itu tentang mindful juga. Jadi mindful listening, jadi menyimak ya, jadi bukan cuma dengar. Kalau dengar biasanya, cuman sepintas nggak dicerna ya, tapi kalau mindful itu biasanya kita bisa menyimak sebetulnya apa yang, ingin dia sampaikan ya. Kemudian jangan judgemental, "Kamu sih mama kasih tahu," ya, terus, overkritik ya, sama menyerang. Nah cenderungnya kita kan nyerang nih, ya. Maka kalau misalnya seseorang dalam keadaan diserang, pasti sistem mekanisme pertahanan psikologisnya itu akan muncul. Entah dia ngebantah, ngelawan, atau dia kabur ya ke kamarnya, atau dia uring-uringan. Nah ini makanya kenapa menjadi penting
pengen banget ngeritik gitu, pengen banget ngasih tahu anak nih kalau dia tuh salah gitu ya, tapi, mencoba mengelola kalimat dari emosi itu jadi penting, supaya pesannya itu nanti tersampaikan ya. Lalu, dengarkan, sampai tuntas ya, dan respect kalau dia bicara ya. Jadi kalau kita respect ke dia, dia juga pasti akan respect ke kita sebagai orang tua. Nah ini saran klasik ya, tadi yang saya bilang kontak mata, yes itu benar sekali. Tapi kalau, beberapa anak nggak terlalu suka eye to eye contact, sebenarnya nggak ada masalah, jangan terlalu dipaksakan. Mungkin dia sedang membentuk kepercayaan kepada kita, ya. Mostly kebanyakan anak laki-laki nggak terlalu suka eye to eye contact. Jadi, kita bisa sentuh ya, mungkin punggung tangannya, mungkin bahunya ya, sambil bicara dengan dia. Terus kemudian, sejajar ya, jadi kalaupun tidak hadap-hadapan, ya berarti samping-sampingan gitu, jangan ada yang kelihatan lebih superior atau lebih dominan ya, ini very powerful banget. Kemudian tetap untuk menjaga emosi ya Bapak Ibu, tenang menghadapi tantrumnya si anak remaja. Jadi kalau misalnya dianya tantrum, kitanya juga uring-uringan, ikut ngamuk juga, pasti nggak akan selesai. Ujung-ujungnya dia nanti mencari pelampiasan kebahagiaannya dengan aktivitas atau dengan orang lain ya. Nah, kemudian kalau ada sibling di rumah, pastikan kita adil. Adil belum tentu sama ya Bapak Ibu. Jadi, ini yang perlu kita memberikan penjelasan. Jadi semua harus sesuai kebutuhan. Mungkin karena Kakak sudah besar, hal-hal yang terkait dengan keperluan domestik dan lain sebagainya itu dia nggak butuhkan, tapi lebih ke afektif ya, secara passion seperti apa. Lalu kemudian, karena mereka, pubertas ya, jangan sampai pikiran-pikirannya itu banyak ke hal negatif yang misalnya terkait sama, pornografi dan lain sebagainya ya, maka sempatkan dan, arahkan dia untuk beraktivitas positif ya. Jadi di rumah, kalau di rumah aja saat ini ya perbanyak olahraga juga gitu agar tersalurkan, emosi-emosi negatifnya ya. Oke, terus kemudian, kalau anak saya remaja saya mute gimana? Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga gitu. Jadi kadang-kadang saya juga sama anak remaja saya, kebetulan anak remaja saya yang pertama itu cenderung pendiam, kalau lagi nggak mau ngomong makin pendiam lagi ya kan. Jadi tetap kasih ruang dan waktu, kasih space ya, nggak usah dipaksa-paksa, kalau nanti dia sudah siap, kitanya sudah siap, nanti dia pasti mau bicara. Lalu kemudian, menahan keingintahuan atau kekepoan kita sebagai orang tua, "Ini kenapa ya? Ini kok begini ya?" Akhirnya biasanya pendekatannya jadi nggak positif. Lalu kemudian tawarkan dengan kalimat ya, "Nanti kalau kamu udah siap, eee, boleh kok ngobrol sama ibu ya." Dan cari waktu, waktu ini juga berpengaruh positif terhadap, motivasi untuk bicara pada anak remaja. Dan kemudian ini juga perhatikan ada yang namanya mirror neurons ya, jadi cerminan gitu. Jadi ketika anak melihat kita dalam dalam posisi atau emosi yang positif, si sarafnya ini akan mengkodekan. Jadi secara visual dia lihat, dia reflektif sifatnya. Jadi kalau cerminannya positif, dia akan bercermin positif juga. Ya, maka kepada remaja penting juga untuk cek kualitas perasaan setiap hari, bila memungkinkan setiap malam sebelum tidur. Jadi jangan sampai anak-anak remaja kita atau pra remaja tidur dalam keadaan sedih, tidur dalam keadaan, nggak nyaman ya, karena itu nanti diproses oleh otaknya dia dan mempengaruhi mood keesokan paginya. Dan kemudian yang paling penting adalah memberikan contoh teladan ya, bagaimana kita berkomunikasi yang efektif dengan semua anggota keluarga. Nah ini jadi penting. Nah ini juga, terakhir gunakan I message. I message itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak saya apa sih. Jadi I itu lebih ke saya, ya jadi, mama merasa abang akhir-akhir ini tidurnya terlalu larut malam. Jadi lebih ke kitanya dulu gitu ya. Jadi mama berharap, ibu berharap, ayah berharap abang belajarnya gitu ya. Jadi harapannya kita, jadi I message-nya ini nyambung ya. Jadi bukan langsung kamu sih mama suruh belajar nggak mau, tapi lebih kepada kitanya ya. Terus kemudian kalau nggak ngerti gimana ya dikasih tahu caranya. Lalu kalau nggak tahu juga dikasih opsi pilihan. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya. Oke. Nah, begitu saja materi yang bisa saya sampaikan Miss Winnie. Terkait dengan, bagaimana kita sebagai orang tua ini berkomunikasi dengan si anak remaja. Semoga bermanfaat ya. Terima Insya Allah kasih. Miss Ayang, terima kasih Miss Iya. Ayang. Oke,
Selanjutnya, ini saya sudah ada pertanyaan, tapi, minta dibacain aja sama saya katanya. Miss Ayang ada pertanyaan nggak apa-apa ya Miss Ayang ya? Boleh dong. Lalu untuk, Bapak Ibu yang lain kalau mau ada pertanyaan boleh langsung di-chat aja ya Bapak Ibu ya ke Miss Priska, biar nanti bisa langsung ditanyakan oleh Miss Ayang. Baik Miss Ayang, pertanyaan pertama ini, sebentar, eee kalau anak saya sudah mulai naksir sama temennya, gimana cara komunikasinya gitu Miss Ayang Oke. katanya. Sudah Wah, naksir-naksiran nih Miss Ayang. oh, naksir-naksiran. Naksir-naksiran tuh wajar, alami ya. Maksudnya, karena kan itu adalah salah satu fitrahnya manusia ya. Jadi salah satu fitrah manusia itu kan pastinya menyukai lawan jenisnya ya. Jadi kalau sudah mulai naksir-naksiran berarti mulailah berbicara mengenai pendidikan seksualitas. Nah, tapi sebenarnya pendidikan seksualitas ini jangan tunggu sampai anaknya naksir-naksiran. Sebenarnya dari kecil pun harusnya sudah ditanamkan ya pendidikan seksualitas sesuai grading usianya. Jadi kalau dia sekarang usianya pra-remaja udah mulai naksir, nggak apa-apa gitu, karena, itu bagian penting juga dalam proses kehidupannya dia. Nah, disitulah kita bicara mengenai pendidikan seksualitas yang sesuai dengan kapasitas usianya. Jadi, apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, sesuaikan sama value keluarga ya. Jadi misalnya, "Kak, nggak apa-apa kalau kamu naksir sama orang atau sama lawan jenismu itu adalah sesuatu yang normal, karena itu adalah tahapan perkembangan yang semua orang pasti akan menjalaninya. Mama juga kok seperti itu dulu gitu. Tapi ada batasan-batasan dalam, pergaulan ya. Nah, apa aja sih? Nah itu sebenarnya diajak diskusi ya. Jadi, apa sih yang boleh kalau pergaulan antara lawan jenis dan dengan teman-teman perempuan saja, teman laki-laki saja dengan yang sejenis bagaimana? Lalu kemudian balik lagi kepada value keluarga. Jadi core dasarnya adalah keluarga. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa samakan keluarga saya sama keluarga dia. Jadi balik lagi di keluarga kita punya value apa nih, baik terkait sama hubungan, pertemanan, dressing, komunikasi, itu balik lagi kepada value masing-masing. Jadi kalau naksir, kita validasi perasaannya, validasi itu kita meng-highlight, "Oh iya Kak, nggak apa-apa, naksir itu adalah sesuatu yang normal Kak," gitu. Tapi kita kita ngobrol ya, karena menurut mama ya, kita balik lagi I statement, menurut mama ini penting loh untuk kita bicarakan mengingat Kakak sudah memasuki usia pra-remaja dan remaja. Nah, lalu masukinlah itu do's and don'ts ya, dan pastikan ini bukan single lecture. Artinya, sekali kita kasih tahu anaknya ngerti, enggak. Dia perlu beberapa kali ulangan, mengenai konsep bagaimana sih secara seksualitas itu, secara sosial seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, semoga menjawab pertanyaannya, Ibu Bapak yang tadi tanya. Lalu, pertanyaan selanjutnya ya Miss Ayang ya? Mhm, Boleh? boleh. Ya, saya, bacakan, saya punya pertanyaan, keponakan saya kan udah SMP, Ya, cewek, mhm. tapi belum mens, badannya Eee, kayak anak kecil, sementara iya, teman-temannya sudah besar dan sudah mhm. berbentuk, Ya, sudah ada yang mens juga. ya, Lalu, ibunya khawatir, takutnya dia mhm, minder nih Miss Ayang gitu, mhm, teman-temannya sudah besar, sudah mens, kok saya mhm, belum, seperti itu. mhm, mhm, Eee, itu, gimana ya Miss Ayang? mhm. Untuk mengkomunikasikannya ke anaknya Oh, gimana oke. cara Jadi tahu? ini, tantenya yang concern? Ya, Iya, heeh. ceritanya tante atau omnya ya yang concern? Jadi, eee, orang tuanya concern, Mhm. tapi tantenya yang, menyampaikan ini. Oh, jadi, tante, papa, mama itu concern ya. Usianya Iya, berapa ya sekarang? SMP. SMP berarti mungkin, saya 13, 14. asumsikan ya 13, 14, 15 ya. Heeh, Gini, kalau kita bicara mengenai menstruasi itu, plus minus dari usia kita dulu, mengalami menstruasi pertama kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Jadi coba cek and recheck kembali dulu ibunya mengalami menstruasi pertama umur berapa. Jadi dicek kembali, terus kemudian yang kedua, ya disitulah pentingnya kita, memberikan informasi mengenai pendidikan seksualitas dan reproduksi seksual ya kepada si anak. Jadi reproduksi seksualnya seperti apa, bahwa ini normal kok gitu ya, dan ini ada fasenya, usia sekian sampai sekian dan setiap orang berbeda-beda tahapannya. Nah ini yang perlu dikomunikasikan, sehingga dia juga merasa bahwa, "Oh ini normal ya, oh ini nggak apa-apa," ya. Terus kemudian, cek and recheck lagi misalnya gini, "Oh
papa mamanya memang, nggak tinggi-tinggi banget misalnya, badannya memang kecil. Nah, ini kan bagian dari logika ya. Jadi salah satunya kan memang untuk bentuk fisik, salah satunya karena, diturunkan. Tapi memang kalau kalau, nutrisinya sangat baik itu juga bisa mem-booster, secara fisik. Nah, yang paling penting adalah pertama edukasikan dulu mengenai, kesehatan reproduksi seksual. Ini jadi penting sehingga si anak memiliki pemahaman, secara biologis tubuhnya seperti apa ya. Lalu kemudian masuk ke yang namanya, psikologisnya. Jadi it's okay, nggak apa-apa ya, walaupun walaupun badanmu kecil, karena memang belum menstruasi begitu. Ini masih normal karena masih ada, durasi waktu yang mungkin, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ya. Ini perlu disampaikan. Lalu kemudian memastikan juga si anak ini punyakah kompetensi lain yang juga bisa dia banggakan ya. Dalam arti sekarang kan intensitasnya ke fisik aja, tapi aspek non fisik adakah? Misalnya, lebih unggul pada aspek misalnya public speaking, lebih unggul pada aspek seni. Nah itu perlu kita, jembatani sehingga anak merasa bahwa it's okay kalau saat ini saya belum menstruasi, tapi saya memiliki kompetisi lain yang membedakan saya dengan orang lain. Nanti pada saatnya tiba, saya akan juga tadi, saatnya tiba ya saya akan, mengalami tadi menstruasi juga seperti teman-teman saya pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih. Jadi, kesehatan reproduksinya harus dikomunikasikan dulu kepada si anak agar dia paham mengenai tubuhnya sendiri. Baik baik. Gitu Miss Rini. Ya, baik Miss Ayang. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Sinta Ambari. Ibu boleh langsung ditanyakan ke Miss Ayang ya Ibu ya. Miss Friska boleh di spotlight ibunya. Ya, Ibu boleh langsung ditanyakan ya Ibu ya. Mohon maaf ya, videonya saya matikan. Boleh. Saya kebetulan anak saya sekarang baru 9 tahun sih, cuman Ya. memang komunikasinya kok sudah seperti pra-remaja ya, ngomongnya tuh irit banget. Kadang-kadang it's hard for me to like make a conversation with him. Seringnya ya akhirnya ya memang harus lebih banyak sabar. Cuman kadang-kadang kasih tahu lemah lembut yang I know mommy, you don't have to tell me. Atau aku udah tahu, nggak usah dikasih tahu lagi deh, aku udah tahu. Atau misalnya let's say diajak, yuk kita rapihin rumah sama-sama yuk, atau yuk kita beresin kamar sama-sama. Saya sih sebetulnya cuman pengen bagaimana membangun independensi atau bagaimana, karena jujur kadang-kadang sebagai orang tua suka ingin merasa aduh kayaknya tenang kalau melihat anak kita kemudian sudah bisa mandiri, kemudian dia sudah bisa melakukan segalanya sendiri, setidaknya kita tuh tenang gitu kan. Nah, memang sih pada saat sekolah itu saya melihat, wah anaknya sudah bisa, sudah apa, jadi kesannya ibunya tuh tenang gitu. Tapi begitu sampai di rumah tuh yang, kan di rumah ada mami, I know how to do it mami, tapi I just don't want to do it. Karena kan di rumah ada mami, jadi kalau aku nggak terpaksa, aku nggak harus melakukannya. Ya sudah ada yang seperti itu sih, apa saya yang jadi gimana ya? Oke, baik. Makasih ya Ibu Terima kasih. pertanyaannya. Iya. Jadi sebenarnya ada harapan atau ekspektasi yang terkait dengan kemandirian ya. Jadi, kemandirian ini kan adalah sebuah karakter unggul sebetulnya. Nanti yang diharapkan ketika dia dewasa, ini nanti akan, terlihat secara efektif. Nah, memang di masa-masa ini sampai nanti di usia remaja, ya tadi sampai remaja akhir, kemandirian ini harus terus distimulasi begitu. Jadi, tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali sih memang harus rutin melalui pembiasaan ya. Apalagi sepertinya mungkin pembiasaan yang di rumah ya itu karena sudah sering dibantu juga nih mungkin yang terkait bidang kegiatan domestik ya, karena si anaknya sudah bisa memberikan statement gitu, soalnya kan di rumah ada mami. Tapi kalau aku di sekolahan aku bisa gitu ya, aku misalnya di tempat yang lain aku oke gitu. Nah jadi, keterlibatannya atau ketergantungannya juga mungkin cukup tinggi. Nah jadi, sebetulnya yang harus dilakukan memberikan 1 atau 2 tanggung jawab aja dulu ke dia, ya. Contoh nih yang paling simpel, dia memiliki 1 tanggung jawab setiap sore hari dia harus menghidupkan atau menyalakan lampu teras depan, ya. Itu tanggung jawab tuh, ya. Terus kemudian tanggung jawab keduanya apa, jadi bentuknya itu yang kecil-kecil dulu yang sekiranya dia mampu.
Jadi kalau anak itu kan tadi seperti yang tadi saya sampaikan yang terkait dengan perkembangan otaknya, jadi kalau dikasih dalam jumlah yang banyak, itu pasti dia jadi bingung mesti ngapain. Nah jadi, stimulus kemandiriannya pelan-pelan, sedikit-sedikit, kalau sudah terampil, sudah baik, dan kemudian kita apresiasi, nanti kasih lagi tanggung jawab berikutnya, ya. Kalau yang terkait sama kamar, itu harusnya sudah bisa. Jadi itu ada tanggung jawab pribadi. Nah, jadi memang orang tua ini harus juga ngobrol dulu sama anaknya mengenai tanggung jawab pribadi apa yang ingin dia lakukan dan pasti mampu dia lakukan. Nah, itu memang melalui dialog begitu. Jadi kalau nggak melalui dialog kita nggak tahu sebenarnya dia tuh maunya seperti apa sih gitu. Sambil bridging terus bahwa kakak memang kan sebentar lagi sudah mau 10 tahun. Nah, kasih tahu tuh tugas perkembangan anak-anak umur 10 tahun tuh seperti apa sih, sudah mandiri gitu. Kalau di luar negeri ya, kalau dari teori-teori kan memang dari perkembangan 10 tahun tuh harus sudah bisa masak, harus sudah bisa nyuci pakaian ya. Jadi memang eh, hal-hal domestik pelan-pelan di mana dia bisa survive nanti itu perlu untuk dilatih. Tapi satu-satu pelan-pelan sampai mahir baru berikan lagi tambahan tanggung jawab yang terkait sama kemandirian. Nah, nanti mandiri ini kelihatan banget kalau nanti dia sudah dewasa. Tapi memang pelan-pelan ini bisa dimaksimalkan ya. Pelan-pelan perlu untuk distimulasi dan jangan lupa diapresiasi begitu. Yang paling penting adalah dirinya sendiri. Dan ini memang perlu kesabaran. Jadi perlu pemakluman, kesabaran, dan pengulangan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Begitu Miss Winnie. Baik, Miss Ayang. Gimana Ibu? Sudah oke Ibu jawabannya? Sudah? Ya, sudah. Terima kasih, doakan Semangat saja. ya, semangat. Alhamdulillah. Semangat dan Selalu selamat semangat. berjuang, Bu. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Suwandi. Papa Sailo, boleh Bapak langsung ditanya ke Miss Ayangnya. Halo Papa Sailo. Halo, Miss Ayang ketemu lagi. Iya, gimana? Aku mau nanya, jika tadi kan ada goals di pra-remaja, remaja gitu. Bagaimana jika saat itu kita tertinggal gitu, orang tuanya tuh tertinggal. Salah satu contohnya contoh adik aku aja gitu. Setelah lulus sekolah tuh kayak prefrontal cortex-nya tuh kok nggak matang-matang walaupun belum 24 tapi kok masih kekanak-kanakan. Apakah dari orang tua atau kakaknya gitu ada yang bisa ngejar nggak, atau bagaimana sih cara untuk ngejar ketertinggalannya itu? Oke. Makasih ya Papa Sailo. Iya. Oke, sama-sama. Jadi memang setiap tahapan kehidupan itu ada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Kalau misalnya tidak dicapai, ini akan menghambat di tugas perkembangan berikutnya ya. Jadi kalau sekarang misalnya umurnya sudah 20-an something gitu ya, tapi kok ada beberapa hal yang memang belum maksimal yang bisa dia lakukan. Bisa nggak dikejar? Bisa gitu kan. Lalu siapa yang membantu? Ya dukungan sosial gitu. Jadi dukungan sosial itu pasti harusnya dari keluarga dan dukungan sosial itu dari keluarga yang paling terdekat dengan dia. Kalau misalnya dia nggak bisa mencapai dan membuat dia jadinya frustrasi di usia-usia itu, ya pasti harus dibantu dengan profesional ya. Nah dukungan sosial seperti apa? Yang pasti sih menjembatani, kita ajak ngobrol, lalu kita tanya sebenarnya apa yang menjadi rencana dia, lalu apa sih sebetulnya yang dia inginkan dalam hidup ya, jangan sampai nanti dia kena di life quarter crisis ya, nanti bikin dia jadinya tambah galau, jadinya nggak produktif. Lalu mediasi dalam arti siapa di dalam keluarga yang benar-benar bisa dia percaya ya, either mungkin kakaknya kah atau ibunya atau ayahnya yang betul-betul dia percaya, karena kalau dia nggak percaya itu apa yang pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada dia tentu nggak akan maksimal ya. Lalu cek lagi nih, punya nggak trauma masa lalu gitu. Trauma masa lalu ini kan bisa terkait sama pengalaman pengasuhan di masa kecil atau pengalaman kehidupan dia yang lain begitu. Artinya ada bisnis masa lalu yang nggak selesai sehingga mempengaruhi kualitas dia yang sekarang. Nah itu memang hanya bisa diketahui dengan melakukan dialog, ngobrol ya. Setelah itu kita berikan saran gitu. Jadi kira-kira apa nih sebagai kakak yang bisa kakak bantu ke kamu? Atau misalnya kalau kamu sulit banget ya, berarti kita bisa minta bantuan profesional nih untuk bisa membantumu untuk mengurai-ngurai semua kesulitan yang pernah kamu alami sehingga ke depannya
bisa menjadi lebih produktif, berkualitas, dan lebih sehat juga secara psikologis. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang bisa kita lakukan. Ajak ngobrol aja di suasana santai, tidak judgmental, dan kemudian tawarkan bantuan, itu yang bisa dilakukan. Oke, Gitu. misalnya Ya. tadi kan kalau kita lihat dari awal tuh perspektifnya selalu dari orang tua ya. Kalau misalnya sebenarnya bisa nggak dipakai tadi poin-poin itu kita sebagai kakak atau mungkin tadi ada yang sebagai tante gitu. Tapi nanti tapi di sisi lain itu nggak align gitu dengan orang tua di rumah gitu. Apakah itu akan jadi konflik atau bagaimana gitu? Betul, betul. Itu kalau misalnya tidak ada sinkronisasi, itu pasti kan tetap akan mempengaruhi kualitas psikologisnya ya. Tapi yang paling penting adalah misalnya gini, kakak ingin membantu, ya kan? Berarti kan dia adalah support system pertama dan utama untuk membantu si adik. Nah, si adik ini kan apakah memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada si kakak? Apakah memiliki tingkat sekuritas yang tinggi juga kepada kakak? Kalau iya, misalnya dibandingkan sama ayah ibunya, nggak apa-apa, berarti kakak yang in charge. Tapi kakak juga harus yakin kakaknya memang secara mental kuat nggak untuk bisa membantu sendirian gitu. Kalau enggak ya berarti ya sama aja nggak bisa protek adik, nggak bisa membantu adiknya juga gitu. Atau bisa jadi ya si kakak ini menjadi mediator pada orang tuanya sehingga orang tua bisa memahami kondisinya sehingga bisa menjadi support system utama juga kepada si adik yang usianya misalnya sekarang katakanlah udah dewasa awal kan memang perlu disupport dan perlu dibantu begitu karena supaya kedepannya kehidupan sosial, karir ya dan personalnya ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Jadi mungkin kakak bisa support tapi kakaknya yakin dulu kakaknya sudah sehat juga nggak untuk bisa membantu adik dan juga menjadi mediator bagi keluarga gitu. Oke, Miss Ayang, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Papa Sailo. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan ya, Miss Ayang. Sebentar. Oh iya, ini boleh ada dari Mama Cio ya, Mama Cio dan Mama Kinanti. Boleh langsung ditanyakan, Ibu, ke Miss Ayangnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Miss Ayang, materinya bagus, banyak checklist yang bisa jadi reminder buat saya. Yang mau saya tanyakan gini Miss, sejauh ini anak saya umurnya 11 tahun, Kinan itu 11 tahun. Sejauh ini saya merasa nggak ada masalah Miss, jadi justru saya jadi deg-degan gitu loh. Kalau mendengar misalnya ada cerita anaknya siapa atau saudara atau apa gitu, itu pasti ada aja masalah. Tapi kemudian saya jadi berpikir apakah kondisi yang ada sekarang ini sebenarnya masalah atau enggak gitu. Jadi batasannya gimana sih Miss untuk kita sebagai parent merasa bahwa oh ini problem nih, ini bukan gitu. Karena sejauh ini saya yang membuat saya deg-degan adalah kenapa saya belum melihat problem gitu. Makasih ya Miss ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Selamat Ibu, belum merasakan adanya masalah. Tapi gini, jadi ada yang namanya silent problem ya, gitu. Jadi kalau anak-anak itu kelihatan tampaknya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada silent problem yang dia rahasiakan. Nah, silent problem itu bisa muncul juga dalam bentuk perilaku biasanya. Nah, yang harus dilihat orang tua itu perubahan perilaku apa yang muncul. Kalau dia steady misalnya, dia anak yang happy terus gitu ya sampai sekarang berarti aman ya. Tapi kalau yang tadinya happy terus 2-3 hari atau misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ternyata lebih sering murungnya dibanding happy-nya, nah itu berarti harus waspada ya, jangan-jangan memang ada masalah. Lalu kemudian cek lagi selain kualitas kualitas hidupnya ini juga perlu dicek misalnya pola makannya ada masalah apa enggak ya. Jadi mungkin dia jadi emotional eating atau kehilangan nafsu makan. Nah, ini juga harus dicek juga untuk mengetahui ya anak kita ada masalah atau enggak sebenarnya. Lalu kualitas tidur bagaimana? Yang tadinya fine-fine aja, tidurnya enak, nyaman, on schedule, tapi belakangan ini tidurnya jadi lebih larut malam. Dibangunin lebih sering uring-uringan ya.
Terus kemudian juga yang terkait sama motivasi. Contohnya karena, sekolah dari rumah ya, bagaimana dengan motivasinya? Kalau motivasinya steady, baik-baik aja, ya sebetulnya nggak ada yang harus dikhawatirkan. Jadi itu adalah indikasi-indikasi yang, bisa kita keker nih, kita lihat, kita pantau, ada atau tidaknya dia mengalami masalah. Kalau nggak ada masalah di hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti memang dia aman, dia sehat, dia sejahtera berada dalam keluarganya. Nah, bagaimana intervensinya? Ya balik lagi, kalau selama ini dukungan psikologis dan sosial dari ayah ibunya baik, sering berkualitas, punya waktu, intim yang ngobrol sama anaknya menjadi sering ya, terus kemudian banyak hal yang bisa dilakukan bersama, anak bebas mengekspresikan diri, lakukan aja terus, gitu. Dan kemudian, kalau bisa, jembatannya pelan-pelan setiap malam sebelum tidur, itu cek kualitas rasa ya, "Kak, boleh dong," gitu, "cek dong hari ini kamu gimana ya perasaannya, mama merasa mama harus tahu nih perasaan kamu hari ini." Jadi pakai I statement. Terus kalau dia bilang, "Aku sih kayaknya nggak apa-apa ya, happy," gitu. Atau bisa juga pakai skala ya, skala bahagia ya. Jadi 1 sampai 5 nih Kak, gitu, atau skala emosi. Kalau 1 sampai 5, kalau 5 tuh bahagia banget, 1 sedih, "Kamu ada di mana Kak hari ini?" Nah itu sebenarnya bisa menjadi, catatan kita juga. Kalau dia sering sekali bilang, misalnya 2 3 hari dia akan bilang, "Ya aku di 2 nih Mah," gitu. "Oh kenapa ya?" Gitu. Jadi itu sebenarnya adalah, bridging supaya kita bisa, mengecek kualitas emosi dan perasaannya. Tapi kalau so far semua komunikasi efektif, berarti emang, anaknya sehat dan sejahtera aja dan nggak usah dibandingin sama anak-anak lain, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Miss Ayang. Iya, sama. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu mau langsung? Kalau tadi saya bacakan yang terakhir ya Miss Ayang ya, insya Ya, Allah boleh ini. boleh. Bagaimana komunikasi dengan anak yang belum bisa filter obrolan sehari-hari, misalnya, "Ah kamu jelek," pokoknya, dia ngomongnya itu, yang dia serap yang dia dengar gitu Miss Ayang, dan sebenarnya itu kan kurang bagus gitu, "Ih ini jelek, ya kamu jelek, apa sih nggak jelas banget," gitu-gitu Miss Ayang. Mmm, Gimana, cara komunikasiinnya ke anak? ini anak remaja kan ya, yang Iya iya diomongin? iya, heeh, Nggak disebut usianya. 10 Iya. mungkin sekitar 10 tahun Miss Ayang. Oh iya, jadi anak belum bisa untuk memfilter, bahasa ya? Iya. Heeh, iya, yang paling begini, jadi kalau anak-anak itu kadang tadi kan coolness dalam bahasa gitu, dia ngerasa bahwa kalau dia mengimitasi atau menyebutkan kata-kata swearing misalnya gitu ya, yang dia dengar dari orang lain atau dari game online yang dia ikuti ya, secara spontan dia sebutkan. Nah, itu memang kita harus, mengoreksi ya. Jadi, memang kadang nggak yang, bukan ngagetin saat itu juga gitu ya. Misalnya, kok ngomongnya kayak gitu sih?" Gitu ya. Jadi memang, sebelum itu terjadi atau sekarang kan sudah terjadi, ya kita agendakan untuk ngobrol sama anak terkait dengan do's and don'ts, komunikasi dalam rumah. Ya apa sih sebenarnya yang boleh, apa yang enggak. Contohnya swearing, terus kata kasar, ya itu kan nggak bisa dan nggak boleh dilakukan di dalam rumah karena value keluarga kita, nilai keluarga kita seperti itu. Terus kemudian, yang paling utama juga adalah kita di keluarga komunikasinya bagaimana. Kalau kitanya sendiri nggak pernah mengucapkan kata-kata kasar, melecehkan, swearing dan lain sebagainya, ya anak-anak juga pastinya nuraninya nanti bisa melakukan filtering. Nah, kalau sekarang itu sepertinya memang lebih kepada faktor, pertemanan ya. Jadi merasa asik kalau ngomongin seperti itu. Nah, makanya kenapa coba ngobrol, diskusi bahwa ini menjadi agenda yang penting, dalam hal komunikasi terutama dalam keluarga. Boleh nggak ngasih konsekuensi? Boleh aja gitu. Jadi silakan Bapak Ibu temukan konsekuensi yang efektif buat anak-anaknya dan itu dibicarakan dulu dengan si anak remajanya. Kalau misalnya dalam kurun waktu ini selalu terus-menerus mengulang kata-kata kasar, tersebut, ya berarti memang harus ada konsekuensi yang harus diterima oleh si anak, pra-remaja atau anak remaja ini, begitu. Dan itu juga harus melalui kesepakatan bersama ya kalau untuk konsekuensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Miss Ayang.
Ini. Eee, ya Miss Ayang, gimana Bapak Ibu yang lain mau ada satu lagi pertanyaan terakhir? Boleh? Baik. Kalau tidak ada, mungkin ini ada satu lagi nih Miss Ayang. Boleh boleh boleh. Heeh. Ya, bagaimana mengkomunikasikan ke anak yang sudah memiliki perubahan di tubuh Miss Ayang, kayak misalnya sudah ada bulu-bulu di beberapa bagian tertentu gitu, sudah terbentuk, payudara seperti itu Miss Ayang, Mhm. gimana cara komunikasinya ke anak perempuan ya Miss Ayang ya? Oh, Mhm. iya. Ya ini balik lagi sih, ini isu pendidikan seksualitas dan Oh reproduksi iya, heeh, kesehatan betul. mental ya. Jadi memang sebenarnya sebelum sebelum fase itu muncul, harusnya sudah dikomunikasikan, dikasih edukasi ya, sehingga anaknya pun jadinya, mengetahui perubahan-perubahan tubuhnya dan tahu misalnya cara merawat tubuhnya itu seperti apa ketika sudah mulai mulai tumbuh, artinya, apa namanya, tanda-tanda seksual yang, sekunder dan kemudian nanti akhirnya yang primer ini muncul, dia sudah tahu harus bagaimana. Nah, jadi kalau sekarang ya diajak ngobrol, dikasih tahu deh mengenai bagaimana sebenarnya reproduksi kesehatan itu. Cara ngasih taunya ya, dengan cara yang tidak ceramah ya, jadi lebih kepada, "Kak, Kakak kan sudah misalnya sudah menstruasi ya, bentuk tubuhnya sudah berubah ya, sudah banyak perubahan-perubahan tubuh," gitu ya. Jadi lebih ke dialog yang santai, di waktu yang santai, tapi tetap diagendakan sehingga anak merasa ini adalah hal yang sangat penting nih ternyata yang akan diomongin oleh ayah ibunya, ya. Dan kemudian kalau misalnya bisa same gender ya, jadi kalau, ini adalah anak perempuan berarti yang mengajak komunikasi adalah ibunya, Ibunya. karena ibunya yang merasakan sensasi menstruasi seperti apa, PMS seperti apa, pertumbuhan payudara seperti apa ya. Jadi ini perlu diutarakan oleh si ibunya. Nanti kalau anak laki-laki gimana? Ayahnya yang terlibat ya. Lalu kemudian ya nanti dibuka obrolan keluarga yang terkait dengan pertemanan sehat seperti apa yang boleh dalam berteman, apa yang nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Miss Ayang. Sama Miss Ya, Winnie. alhamdulillah insyaallah terjawab ya Bapak Ibu pertanyaannya semuanya. Oke, jadi sebenarnya otak remaja itu masih mendekati cara kerja, anak ya Miss Ayang ya, meskipun Iya. tubuhnya sudah dewasa. Jadi emosinya Mhm. juga masih belum stabil, apalagi, Mhm. masa pandemi seperti ini gitu. Jadi support Mhm. dari orang tua itu sangat, berperan penting, seperti itu. Lalu komunikasi, menjadi sangat penting juga ya Miss Ayang dalam fase Ya, ini untuk membangun kepercayaan ya, betul ya Miss Ayang ya? kepercayaan dan Eee, keamanan di sini. kepercayaan anak-anak, iya. Dan jangan lupa selalu gunakan kata-kata positif dan melakukan pendekatan emosional dulu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah stay positif sama sabar gitu ya Miss Ayang ya, Bapak Ibu. Iya. Heeh, mari, terus latihan agar anak-anak kita menjadi orang dewasa yang sehat nantinya. Ya, seperti itu. Terima kasih Miss Ayang untuk hari ini ya Miss Ayang, terima Terima kasih sekali kasih untuk Miss sesinya. Terima Winnie, kasih Bapak Bapak Ibu Ibu, sekalian, insya Allah sehat-sehat. sesi pagi ini bawa berkah, insya Allah berkah. Amin. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jangan pergi dulu, mari kita foto bersama dulu ya untuk Oke. mengabadikan momen hari ini.